Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Tri Rizky Wahyuni SFAM, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, Universitas Negeri Semarang, bidang studi farmasi. Saya mengajar di SMK Kesehatan Dewantara Husada, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Hari ini, Senin 12 Desember 2022, saya akan melaksanakan video praktik pembelajaran UKIN pada pelajaran kimia farmasi, materi protein di kelas 12 farmasi. Mohon masukan saran agar pembelajaran selanjutnya bisa menjadi lebih baik dan menjadi kebaikan bagi peserta didik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sehat hari ini? Sehat, Bu. Gak ada yang kurang satu kan? Gak ada, Bu. Alhamdulillah. Oke, jadi sebelum kita belajar pada pagi hari ini, ada baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Jadi doanya biar Ibu pimpin aja. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, jadi pada pagi hari ini ada yang hadir? Hadir semua. Hadir semua ya? Lengkap semua ya? Alhamdulillah. Jadi hari ini semuanya bisa mengikuti pembelajaran kimia farmasi pada pagi hari ini ya. Jadi semuanya hadir lengkap. Sudah siap untuk belajar lagi? Siap, Bu. Ya baik, masker dibuka aja dulu. Ada yang flu berat di sini rupanya? Ada yang punya virus yang tidak terkalahkan dengan antivirus? Mana tahu ya kan? Nah bisa flu? Ya, flu menular, takut menularkan temennya. Ya dijaga kesehatannya semuanya. Lagi musim hujan, banyak penyakit-penyakit yang bisa menyerang pada musim hujan. Nah jadi pada pagi hari ini sebelum kita masuk ke materinya, Ibu mau tanya dulu, pada minggu sebelumnya kita udah belajar apa? Belajar apa? Karbo? Belajar mengenai apa? Uji kualitas. Pada kemarin apa
kan? Kalian sudah tahu kekurangannya, sudah tahu kelebihannya. Jadi diharapkan selesai dari sini kalian bisa memulai, misalnya kalau makan ini dilihat-lihat kurang atau berlebih atau pas, menilai sendiri zat gizinya apakah ini kurang atau lebih. Nah, bermanfaat nggak pembelajaran hari ini kira-kira? Nah, itu sebagai motivasi ya supaya kalian tahu ternyata kalau makan protein itu ya nggak sembarangan, nggak bisa berlebihan, nggak bisa juga kurang. Nah, diharapkan setelah pembelajaran hari ini selesai, maka kalian akan mampu menganalisis struktur dari protein. Jadi protein itu telur nih, telur. Dalam telur itu kan ada tersusun struktur. Nah, struktur apa yang tersusun di dalam telur itu dari yang mulai kecil sampai yang paling besar. Kemudian kalian juga mampu menganalisis sifat dari protein. Ternyata protein itu sifatnya apa aja. Bagaimana sih protein ini? Kemudian kegunaan dari protein. Dan yang terakhir kalian bisa menganalisis protein dalam suatu sampel atau suatu bahan makanan dengan menggunakan reagen kimia. Nah, jadi ini ada suatu berita yang aku ambil dari media massa yang berjudul "Jadi tantangan kesehatan global, lebih dari 2% anak alergi susu sapi." Kalau dia alergi susu sapi, bisakah dia minum susu sapi? Enggak. Bisa nggak? Boleh nggak? Enggak. Akibatnya apa kalau dia masih tetap minum susu sapi padahal dia alergi? Saya nggak? Ya diare ya kan? Namanya alergi ya, diare. Ya namanya bahasa alergi ya kan? Diare, kemudian bisa muam-muam ya kulitnya. Dan yang paling fatal bisa menyebabkan sesak napas atau bahkan meninggal kalau sudah alergi. Jadi kalau dia alergi artinya kan nggak bisa minum susu sapi. Nah, jadi masalahnya adakah sama si anak tadi? Bermasalah nggak dia? Masalahnya apa kira-kira? Ya nggak bisa minum susu sapi. Artinya kebutuhan nutrisi si anak tadi akan berkurang, ya kan? Yang harusnya minum susu jadinya nggak bisa minum susu. Kalau nutrisinya berkurang, perkembangan si anak tadi tumbuh kembangnya terganggu nggak? Terganggu. Sudah jelas ya, terganggu ya. Sudah jelas ya. Apalagi masih anak-anak itu butuh sekali banyak zat-zat gizi nutrisi yang baik. Nah, kira-kira kalau si anak tadi alergi susu sapi ternyata tidak bisa minum susu sapi, kebutuhan nutrisinya jadi berkurang, apa penyakit yang bisa diderita oleh si anak tersebut? Apa? Stunting. Apa itu stunting? Tumbuh kembangnya terhambat. Nah, yang paling terlihat adalah di bagian tubuh kembang tinggi badan. Bisa dilihat pada di Sumatera Utara sendiri, di wilayah kita sendiri itu prevalensi stunting itu sekitar 5,5%. Artinya penduduk Sumatera Utara itu yang terkena stunting, anak-anak yang terkena stunting itu sebanyak 5,5%. Masih lebih sedikit kalau dibandingkan dengan kota di bawahnya itu Sumatera Barat. Kemudian ibu hamil. Nah, kemudian konsumsi protein hewani setiap hari. Makanya kalau tidak bisa dia minum susu sapi, kebutuhannya berkurang, nutrisinya berkurang. Jadi dia harus minum apa? Gantinya susu kan sama-sama susu ya, susu sapi dan susu kedelai. Tapi susu sapi
3 dan 4. Berarti kuartener adalah tersusun dari lebih dari satu struktur tensi atau satu lebih dari satu rangkai polipektida. Oke, jadi hari ini kita akan melakukan tes salah satu sifat yang akan demonstrasikan salah satu sifat dari protein, yaitu mengalami koagulasi atau pengendapan. Boleh dua kelompok kemari. Main bawa pipet atas di sini, kalian ambil ya. Bawa pipet atas. Ya, ambil masing-masing beker gelas yang kecil aja. Nah, ini dibagi dua. Ini putih telur ya, putih telur kan mengandung protein. Jadi ini putih telur boleh dibagi dua, dibagi. Jangan dibagi. Nggak apa-apa ini. Nah, jadi di situ dia bisa mengalami pengendapan dengan penambahan asam atau nah di sini ada coba ini di sini sebagai asam. Di sini ada NaOH sebagai basa. Jadi masing-masing asam dan basa kita coba tambahkan ke dalam putih telur. Nah, basa asam. Apakah benar dia mengalami pengendapan, mengalami koagulasi atau tidak? Ya, ini aduk. Kenapa kok nggak pakai pantat ngaduk? Nah, silakan dilihat, bagikan ke teman-temannya. Kira-kira benar nggak mengalami penggumpalan atau mengalami koagulasi? Ya, coba. Yang tadi sifatnya, yang tadi awalnya dia cair, setelah ditambahkan asam atau basa, mengalami ada endapannya yang seperti putih-putih. Kira-kira kelihatan? Kelihatan? Nah, kalau yang pakai NaOH pakai basa, karena dia lebih kuat, dia lebih kental ya. Kalau terlihat lebih kental. Karena kan asam cuka ini dia campuran dengan air. Jadi kalau pakai asam cuka asli mungkin akan lebih menggumpal. Ya. Jadi terbukti nggak kalau dia memang mengalami koagulasi? Jadi si putih telur tadi jadi menggumpal atau mengendap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai analisis kualitatif pada protein. Yang pertama adalah uji Biuret. Untuk tujuan uji Biuret adalah mengidentifikasi adanya ikatan tertidak pada senyawa protein. Uji Biuret bisa dikatakan uji umum untuk senyawa yang mengandung protein. Jika hasil akhir berubah menjadi warna ungu, maka sampel positif mengandung protein. Pahami ya? Sedangkan untuk prinsipnya sendiri adalah pada uji Biuret digunakan dua reaksi, yaitu NaOH dan CuSO4. Penambahan NaOH akan mengubah kondisi sampel menjadi basa, sehingga garam Cu pada CuSO4 akan berikatan dengan ikatan tertidak, sehingga akan berbentuk warna ungu pada sampel yang akan diuji. Reaksi sentoproteat adalah metode yang dapat digunakan untuk menguji keberadaan protein yang larut dalam suatu larutan dengan menggunakan asam nukleik pekat. Uji ini memberikan hasil positif jika sampel mengandung residu asam amino yang memiliki indus aromatik seperti tiosina. Pada uji yang positif, setelah larutan dinetralkan dengan penambahan basa, pada larutan berubah dari kuning menjadi oranye. Warna ini disebabkan oleh asam santoproteat yang terbentuk karena nitrasi asam amino aromatik seperti tiosina dan triptofana. Ada
kita lihat nanti apakah memang seperti itu. Berdasarkan percobaan kita akan mendapatkan kesimpulan apakah kesimpulan tadi sama dengan hipotesis. Nah, jadi kita lihat ya, oke. Nah, jadi ini sudah dibagi menjadi beberapa kelompok. Di sini ada lembar kerjanya, silakan diambil masing-masing kelompok. Jadi pada LKPD-nya di awal di lembar pertama adalah biasa menuliskan nama kelompok. Kemudian di lembar selanjutnya kalian harus menuliskan rumusan masalah, kemudian hipotesis yang sudah kita bahas tadi. Kemudian apa lagi? Ada apa lagi? Alat sampel ya. Sampelnya apa ya? Sampelnya apa? Jadi di depan itu sudah tersedia sampelnya ya. Jadi nanti mau diambil. Kemudian kalian disuruh mengisi tabel pengamatan. Yang dibaca berapa mili sampelnya, berapa mili NaOH-nya. Kemudian COSO4-nya hanya berupa tetesan ya, bukan mili, sampai dia berubah warna. Oke. Karena itu banyak Ini so ya? Dan juga. Ya, satunya lebih terang. Ada lagi Jadi ini warnanya makin beda lah. Ini yang udah. Ini yang udah kan. yang gelap jangan ditambah lagi, mana jadi gelap. Ulang-ulang. Kok lagi warnanya? Ya kan, satu lavender, satu lila. Hah? Iya. Yang kanan itu lavender. Udah nggak? Ininya Buang dulu, ganti lagi. Selanjutnya mana tahu yang ini ketika makin gelap juga, kan jadinya sama kan. Tapi kalau memang dia warnanya memang seperti ini, berarti mungkin karena warna asalnya beda. Yang ini adalah susu sapi sama susu kedelai. Jadi namanya bagaimana setelah diuji juga susu sapi dan katanya mana yang lebih banyak dan lebih jadi bagaimana setelah diuji juga susu sapi dan susu kedelai. Ada masalah? Ada masalah? Hipotesisnya dibuat sebelum percobaan ya. Kesimpulannya dibuat. Nah, rumusan masalah apa? Nah, jadi banyak yang nggak bisa buat rumusan masalah ini. Hari ini kita ngapain? Uji apa? Uji protein menggunakan ujiuret. Yang diuji apa? susu sapi dan kedelai. Susu sapi dan susu kedelai. Kita mau lihat apanya? Ada proteinnya apa enggak kan? Berarti rumusan masalahnya bagaimana Susu sapi dan susu kedelai setelah diuji dengan uji uret, atau bagaimana susu sapi atau susu kedelai setelah diuji uret. Gue ya? Sudah. Ini kelompok 3 ya? Timbangannya, nanti ulangi dari sini lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13. 4, 5, 26, 27,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil dari uji KBRI. Hipotesis kami adalah susu kedelai lebih tinggi kadar proteinnya dibandingkan susu sapi. Susu kedelai, ukurannya, ya Bu. Kedelai lebih tinggi, oke. Tabel pengamatan bahan yang digunakan susu sapi dan susu kedelai. Warna susu sebelum diuji dengan diuret, susu sapi putih, susu kedelai putih. Warna susu sesudah diuji dengan diuret, susu sapi ungu, susu kedelai putih. Jumlah tetesan CuSO4 pada susu sapi 3 tetes, sedangkan pada susu kedelai 2 tetes. Jadi kesimpulannya berdasarkan pengujian yang didapatkan, hasil susu kedelai lebih banyak mengandung protein dibandingkan susu sapi karena tetesan CuSO4-nya lebih sedikit dan sesuai dengan hipotesis kami. Berarti hipotesis yang kalian buat sesuai dengan kesimpulan setelah percobaan. Itu susu kedelai mengandung lebih tinggi protein daripada susu sapi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pengamatan kami. Saya ingat sekali dengan adik saya ada Adrida, Dwi Pani, sama saya ada di sini. Pertama, hipotesis kami susu kedelai lebih banyak kandungan proteinnya daripada susu sapi. Untuk tabel pengamatannya ada 2 sampel yaitu susu sapi dan susu kedelai. Warna susu sapi sebelum diuji adalah putih dan warna saat diuji dengan diuret adalah warna ungu. Kemudian susu kedelai sebelum diuji diuret warnanya putih kekuningan dan sesudah diuji diuret warnanya ungu gelap. Jumlah dari susu sapi 3 dan susu kedelainya 4. Kesimpulannya, susu sapi lebih tinggi kandungan proteinnya daripada susu kedelai. Sesuai dengan hipotesis? Enggak. Tapi mengatakan susu sapi tinggi. Berarti hanya satu kelompok yang mengatakan susu sapi proteinnya lebih tinggi daripada susu kedelai. Yang mengira susu sapi yang lebih banyak proteinnya dibanding susu kedelai. Ternyata dari 4 kelompok hasilnya 3 kelompok mengatakan susu kedelai lebih tinggi daripada susu sapi. Berdasarkan hasil percobaan. Menerima kalau susu kedelai mengandung protein lebih banyak daripada susu sapi? Menerima? Hah? Ada banyak kedelainya, Bu. Karena mungkin ya bisa jadi susu yang kita gunakan kan bukan susu murni ya, sama-sama bukan susu murni, bukan susu murni kedelai dan bukan susu murni sapi. Kalau yang namanya murni artinya tidak ada tambahan apapun, hanya bahan baku ya. Kalau susu sapi dari sapi, kalau susu kedelai dari kedelai. Paling hanya prosesnya ya, misalnya dari sapi kan nggak mungkin dari sapi langsung minum ya, pasti ada proses, tapi tidak ada tambahan apapun. Itu yang disebut murni. Kalau yang kita pakai kan sudah kemasan, sudah pasti ada tambahan. Yang pertama Manis, gula, pengawet, ya kan, susu kedelainya juga pasti ada gula, itu pasti ada tambahannya. Nah, presentasinya antara gula dengan susu itu bisa berbeda-beda setiap jenis susu. Ada yang gulanya lebih banyak, ada susunya lebih banyak. Kalau gulanya lebih banyak daripada susunya, otomatis proteinnya lebih sedikit. Nah, mungkin nanti di lain waktu kita cari susu murni ya, bukan susu murni ya. Susu sapi murni dan susu kedelai murni.
Kerjakan masing-masing ya. Nggak keluar suaranya.